Rio datang bawa bas tuh. Bawa bas sama Langsung pakaian. gini. Langsung gini. Dul, apa? Duit apa? Kamu bawa duit berapa? 600. 600 ya udah 200 simpen 400 buat Bayar kosan. Wes sih wes terakhir ya, abis itu nggak tahu loh yang kita iya. Oh, Itu kami sempat berhari-hari itu makannya gula itu apalagi yang mau dikunyah, kayak mikir gula itu kayaknya manis ya udah kan nyoto nyaman karena nggak bisa beli alat kan ya. Jadi sempat jadi kayak bercandaan tapi kayak jadi kedenger gitu loh di alatnya kurang gitu kan emang nggak bisa beli alat dulu waktu itu dulu. atau sampai terakhir kan emang Masih ada. paling yang berani aku ya yang paling klise ya mengandalkan Tuhan lah ya. Wih. Beneran tuh Om itu bener Ya, kalau yang itu beneran. bener ya. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru deh, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Nah, udah lama banget nih gue tidak melakukan interview dengan teman-teman, rekan-rekan, senior-senior musisi. Dan kali ini gue sudah menyambangi kediaman atau base camp juga dari sebuah band yang cukup legendaris. Tapi dari awalnya mereka berempat, terus akhirnya jadi tinggal berdua, dan mereka juga menjalani karir musik masing-masing di industri musik Indonesia sampai saat ini. So, di episode kali ini gue sudah kedatangan EXO Band ya. EXO Band. Bener ya? EXO Band. Akhirnya orang tahu. Or di EXO Band tuh. EXO Band. EXO Band ini ada sekarang tinggal dua ya? Iya, tinggal dua. Wes tinggal dua. Ini duo EXO enggak ya? Enggak gitu. Pokoknya gini aja terus. Jadi di drum ada Mas Agung EXO, dan di bass ada Rio EXO ya. Berarti ini band instrumen ya? Instrumentalis. Iya loh. Iya. Susah. Nah, Mas Agung ini drummer, terus Mas Rio ini bassis, tapi aktivitas sehari-harinya juga engineer ya. Mixing engineer, vocal editor terlaris di Indonesia. CD itu ya. Iya, semuanya ada dia loh. Suara kamu jelek, jangan takut. Ini solusinya. Bawa kemari, masih akan tetap jelek. Gitu ya. Ya, terima kasih Mas sudah meluangkan Saya yang waktunya. Terima kasih. Akhirnya kita masuk Akhirnya bisa. masuk kayak gini-ginian ya. Ini EXO Band ini legend ini. Kalian bisa dengar karya-karyanya langsung di platform digital ya semuanya. Nah, Mas, ini EXO-nya sendiri ya. Berdiri tuh tahun berapa tuh, Mas? Nah, ini Berdiri itu kalau nggak salah, tahun baru ya. iya tanggal 1 tahun 2004. Ini beneran tanggal 1 Iya. Januari. Iya. Oh, oke. 2000. Mungkin akibat 2004 apa atau semalam. 2004 atau 2005 Iya, lah. 2004 kalau nggak salah ya. 2004 kalau. Oh, 2004 ya. Ini kalian nggak dari Jakarta kan? Bukan. Awalnya dari Dari mana? kampung, dari Malang. Dari Malang. Dari Malang. Semua ya. Satu band itu dari Satu Malang. band Ya? dari Malang. Oh, gitu. Gimana terbentuknya tuh? Teman-teman nongkrong apa teman-teman? Awalnya dia punya band, saya punya band sendiri. Oh, oke. Terus si sering bantuin bandku. Oh, oke. Jadi Dari dulu udah ini ya session ya. Iya juga ya. iya, itu session namanya. Bandnya dia pokoknya Iya, dulu belum itu ya namanya. Iya, kalau Kampung. bandnya Agung itu cenderung ke rohani ya. Ke rohani. Nah, bandku yang enggak. Sekuler. Iya, udah. Jadi pernah kami manggung, aku kan punya drummer. Tapi menurutku Ini kacau. bukan menurutku bukan kurang gitu ya. Gini. Hancur. Enggak hancur juga. Anak pang. Oh, anak Wah, pang. kenceng gitu kan. Tapi Agung yang cocok nih gitu. Terus pas acara di sini kamu pegang kamera boleh kan ya? Si ini ya si drummernya. Jadi pegang kamera. Iya. Tapi sama emang teman maksudnya. teman. Oh, iya, teman, iya, teman iya, Saya baru iya. nongkrong Enggak, gitu. Agung aja yang main. Iya. Aku yang kamera dia gitu. Oh, dia emang Iya, udah gitu. mau dia gitu. Sementara aku suka banget tuh musiknya Musiknya bandnya. Kok bisa gini? Sama tempat. Udah dari situ terus bandnya Bubar ya. Bubar atau gimana? bubar atau vakum ya? Pokoknya Iya. bubar. Yang Nah, band Rohani. Oh, Iya. oke. Akhirnya ayo kita bikin band udah. Akhirnya terbentuk lah. Gabung. EXO Iya. ini. Tapi namanya udah EXO berarti. EXO. Oh, emang udah EXO berarti kamu tuh masuk. Oh, bandnya Rio bukan EXO. Iya, Kami berdua kami berdua ketemu, masuk. Oh, baru bikin EXO. Iya, Oh, bikin oke EXO. oke. Kirain Itu berapa ya? Berlima kalau nggak salah ya. Iya. Berlima sempat. awalnya naik mic. berlima.
Jadi si pemain gitarnya Agung yang dulu masuk. Oh, jadi bener-bener merger ya, iya, merger. Jadi Merger ya, vokalnya oh. juga masuk ya. Iya vokal. Loh, itu berarti kok yang masuk ke situ ya? Oh iya bener ya. Iya. Cuman ganti nama sama ganti genre ya. Iya. Itu udah. Oh gitu 2004 ya, itu sosial media belum ada ya. Belum ada Belum. Friendster kali ya. Nggak main Friendster juga, nggak main. nggak main juga Nggak main kayaknya. juga ya. Aku main baru di Jakarta. Iya, baru di 2008. Jakarta. Oh, oke. Itu di Kayaknya kalau nggak salah handphone juga nggak ada. Ada ya, ada. Udah ada. Ada Simon C35 Udah Sony Ericsson udah ada lah. 8210. 8210 dia. Ya, Nokia masih bisa main apa ular-ular tuh snack. Yoi. 2004 ya tuh. Kurang legend apa 2004? 2004 tuh saya masih SMP ya. Enggak lah. Terus abis bikin emang tujuannya berarti buat ini industri. Iya, kepengennya waktu itu industri. Oke. Jalannya kan di funk lah pokoknya. Oke. Ugal-ugalan gitu kepengen. Cuma waktu itu nggak berani kita kayaknya ke Jakarta ya. Pemburu hadiah pokoknya. Pokoknya kompetisi di mana pun. pokoknya festival Sampai Jakarta pun kita ikut. Ikut. Iya. Asian Beat ya? Asian Beat terakhir. Sampai Asian Beat ikut ya? Asian Beat tahun? 2008. Oh. 2007. Oh, Sorry. 2007. Iya, 2007. 2007. Iya. Oh, ikut Gimana Asian Beat juga. kompetisi Ya? hari itu? Iya. Ya pokoknya zaman itu kan zaman itu. ikutnya festival kompetisi. Tapi terus udah punya lagu sendiri. Itu Emang bawain lagu sendiri. lagu sendiri. Iya. Selalu Oh. bawain lagu sendiri dari Malang. Oke. Nah, abis itu dari 2000 berapa tuh? 8. 2008. Akhirnya memutuskan ke Jakarta itu as a band EXO apa kalian pribadi sih? Berempat tadinya ya. Mas, Iya, ya? berempat. Emang kita berempat. Terus itu 2000 berapa berarti ya? 2000 9, 8. atau sekalian dari itu ya kita berhenti ya? Jadi 2007 kita langsung ini bilang kan dari Jakarta Oh itu. iya, Oh, benar. Asian Beat itu. Iya, final kan. Final Jakarta. Terus pulang Duitnya Gimana kalau kita- duitnya banyak. ke Jakarta. Iya, duitnya banyak soalnya jual apa? Jual hadiah. Enggak kan kita dapat the best, dapat the best ya. Oh iya, the best. Berapa? The best Iya, dapat. dapat the best, Dapat Iya. voucher, Habis itu dapat voucher, iya dapat voucher. Ah, iya. dibeliin Nah, itu keyboard. kita ngobrol. Iya. Kita di sini yuk gitu. Oh, Jakarta yuk. iya. Nah, itu lumayan menakutkan. Iya. Ada yang goncang, terus lepas. Nggak ikut deh. Lepas. Sorry ya, kita nggak ikut. Iya, Oke, terus akhirnya ganti vokalis. Mau ke Jakarta itu. Oke, berarti emang semua basicnya emang dari Malang ya. Dari Malang, emang band Malang. Emang band Malang ya. Akhirnya ke Jakarta itu tahun 2008 itu kan, maksudnya kalau sekarang kan orang pendatang udah banyak nih, anak-anak muda sekarang Iya, kayak iya. udah berani untuk memutuskan kayaknya gue ke Jakarta kayak gampang ya. Kalau Iya. zaman dulu kan banyak lah pertimbangannya ya nggak sih? Banyak pertimbangannya. Apalagi belum ada sosial media. Belum. Iya. Jakarta mau jadi Atau apa? mungkin ada tapi belum iya, kita belum marak lah, iya, belum marak. ya, ya. belum marak. Kalau sekarang kan dari Iya, bocah kecil sampai nenek-nenek juga Iya, udah tahu. main Instagram gitu ya. Wah, tapi seru banget ya. Nah, di tahun 2008 itu pas pindah ke sini udah bikin album atau baru demo-demo aja? Itu hitungannya kalau kita sempat bikin album di Malang ya. Iya. Bikin seperti ala-ala itu. sendiri gitu Oh, kan. tapi ya nggak rilis. Nggak Cuma bikin rilis. CD aja. Bikin Iya, CD bikin ya. CD. Oke. Bikin CD terus habis itu ke berarti kan udah punya Ya, lagu ya, tuh. Cuman waktu kesini pengennya yang dijual juga itu, mau yang ditawarin tuh itu akan ditawarin. Kita kesini akhirnya bawa itu. bawa si si materi-materi itu. Terus ke sini udah ada kenalan pas pindah pertama. Maksudnya ada Nah, ini kalau cerita secara bandnya emang nggak ada kenalan. Nggak ada Emang kenalan. kita kampret sih. Ini pertama apa? Ya, Aku aku- main kan ada main. Nah, Sama siapa ya? Pertama ya. pertama sama Niki. Itu Niki, karena kenal oh sama iya. Hari Anggoman. kenal Jadi sama Medi. kami kompetisi di Malang. Jauh sebelum itu ada kompetisi di Malang, Om Hari Anggoman jurinya. Terus dia ngomong, nyamperin, kamu ngapain di Malang? Iya Om, kamu kalau main kayak gini harus di Jakarta. Dia bilang gitu. Wah, nggak berani ah, dikasih nomor telepon. Nanti kalau kamu ke Jakarta, kamu telepon Om Hari ya. Oke, gitu. oke. Itu yang individu ya, maksudnya Iya. begitu nyampe, yang telepon pertama Om Hari. Om Hari. Om, saya di Jakarta. Wah, udah diajakin ketemu sampai akhirnya main di Java Jazz itu ya, Iya, Java sama Jazz. Niki itu. Oh. Nah itu, jadi kalau kenalan nggak ada, cuman ya aja Ya, di situ ketemu ya, sama ya, Om Hari ketemu itu Om sih. Hari ya. Dari situ kenal siapa-siapa. Berarti Om Hari Anggoman salah satu sosok yang Benar, berjasa. berjasa. Ya. Iya. Nah, kemudian tempat tinggal gitu-gitu gimana Mas zaman itu? Nggak ada Om. Dulu kalian nggak ada? aku duluan ya. Dulu juga kan duluan. Oh, oke. Dan kalau kalian kesini
ngekosnya di sekitaran sini Sekitaran aja dia situ, bilang iya, gitu. iya, iya. Udah sekalian satu kosan aja gitu. Oh, jadi akhirnya bareng. Ya maksudnya kayak Tempat kalau tinggal sekarang kan. kan gampang ya tinggal Google. Iya, iya. Kos-kosan daerah mana. Kalau zaman dulu kan kita gimana gitu, harus nyari dulu. Gak sih masalah terutama waktu itu ya uang pasti ya. Iya. Iya, Kita iya. pokoknya bisa berangkat doang. Iya, bisa iya, berangkat bisa sih ya, berangkat bisa doang. berangkat. Ini ya aku duluan berapa hari gitu ya. Seminggu. Seminggu lah. Aku nyampe Jakarta duluan. Oh, gitu, Nyampe nggak Jakarta bareng. seminggu. Udah itu sama si adikku tau, sama juga. Habis itu Rio datang tuh sama Sama yang lain. Udah ada Enggak busway. sendirian. Oh, anak-anak yang lain beda lagi. Beda lagi. Oh, enggak Kan tingkat barengan. ekonomi masing-masing. Oh, iya. Bisa naik pesawat. Naik kereta naik jelata. Naik, Habis iya. itu nyampe Mampang di kosnya kebetulan di Mampang. Mampang. Rio datang bawa bas tuh. Bawa sama Langsung pakaian. gini. Langsung gini. Dul, apa? Duit apa? Kamu bawa duit berapa? 600. 600 ya udah 200 simpen 400 buat Bayar kosan. kos. Wes sih wes terakhir ya, abis itu nggak tahu lah ya kita. Iya. Oh, gitu. Itu. Gila. Jadi permasalahannya bukan cuma kenal duit pasti. duit ya. Duit, iya. Iya, karena Ya, tapi agak naif ke sini tuh kayak wah mimpi. Iya, kota gitu. tapi waktu itu nggak kepikiran ya. Maksudnya Nggak takut kali ya. iya, nggak takut Nggak kali ya. takut kayaknya ya. Iya, ngerti. Nggak, maksudnya ya pokoknya pikirnya ngejar mimpi aja nih. Iya. Iya. Mau ngeband gitu ya, mau ngeband. Ngeband. Gitu. Mau ngeband ya. Mau ngeband bener mau ngeband. Mau ngeband. Gila itu anak band tuh harus punya jatuh lagi. Ini nggak apa nih aman-aman. Anak band tuh harus punya spirit itu. Tapi tetap harus ngotak juga. Iya, Kalau itu sih kayaknya aku nggak ngotak sih. Ngotak itu. Jawaban itu. Nggak ngotak om. Nggak ngotak itu nggak ngotak sih. Iya, nggak ngotak. Nah, terus selama berapa lama akhirnya kalian bisa dapat panggung pertama EXO Oke. dari Itu- Jakarta? Itu ada runtutan nggak enaknya lah ya. Pokoknya kenapa tadi aku bilang kami nggak pakai otak. Iya. Itu kami sempat berhari-hari itu makannya gula. Jadi kosan itu dapurnya boleh dibuka untuk Umum. untuk anak kos Iya, pokoknya. ya, maksudnya buat Gas satu buat boleh, semua, ya. kompor boleh. Nah, gula apalagi yang mau dikunyah? Kayak mikir, gula tuh kayaknya manis ya udah kenyot. Kenyot. Nanti ada momen lagi kami makan Indomie digoreng lagi pakai nasi itu. Ah, Jadi iya, kayak iya. nasi Iya. goreng Indomie gitu ya. Nasi goreng ini. Itu kan kenyangnya Kenyang, iya, iya. marah itu. Jangan pernah bangun pagi pokoknya. Iya. Waktu itu ya, Iya, maksudnya waktu itu kayak jangan terlalu pagi bangunnya. Kalau nggak lapar nggak Lapar, apa-apa. iya, iya. Kita bangun jam 10, jam setengah Dia 11. langsung makan siang. Enggak langsung juga om. Oh, nggak. Kalau makan segitu nanti Jam sore 1. lapar lagi. Oh, biar makan jam sekali 1 doang. Jam 1, jam 2 itu kita makan. Oke. Sampai besok. Itu sampai Besok lagi. Iya. Wes itu sekali makan. Kan nggak otak Iya, makannya. iya, iya, Waduh, iya, itu iya. kayak itu besok makan apa? Besok nggak tahu ntar besok. Agus lumayan ya Agus ya. Aku lumayan, aku sudah Sudah udah main. Udah wedding, nggak Nih mau makan gitu. gitu dia. Udah pelayanan, udah pelayanan. Ya, udah pelayanan. Udah pelayanan. Jadi aku nunggu aja. Sam, udah makan. Hehe, udah makan. Itu lumayan Sama lama. ikut Agus. Itu lumayan lama ya. Lumayan. Maksudnya kalau Iya, panggungnya EXO ya, Iya. panggungnya EXO waktu itu berapa bulan ya? Ketemu Niki, terus kami latihan di studio Mama Ute waktu itu Oh, di oke. Senayan. Ketemu Mas Indro. Ah. Ini lagi latihan bandnya Niki Latihan. nih. Gantiin yang Webster. Iya, yang Nah, Webster. itu habis itu ketemu sama Mas Indro bilang, "Woi, Agung ya?" Mas Indro masa kenal gua? Enggak, Mas. Salah orang kayak. Enggak, Agung tuh ada dua. Agung Gimbal sama Agung Jawa. Kamu Agung Jawa. Oh iya, Mas. Nanti kapan-kapan main sama aku ya. Happy toh? Iya. Dikasih nomor handphone atau gimana lah pokoknya ceritanya. Nah, EXO, Rio kebetulan ini banget sama anak-anak Wapres. Oh, Wapres iya. Bulungan ya. Wapres Bulungan ya. Siapa lagi tuh pokoknya orang lucu-lucu tuh. Warung apresiasi itu. Ditawarin Sekarang udah main. nggak ada ya? Enggak tahu deh. Kayaknya udah nggak ada. Iya, Warungnya doang enggak ya. Jadi dulu ada namanya warung apresiasi Nah, di itu. Bulungan itu mantap banget. Itu Oh dulu Mas Rio kenal. kita main di situ tapi bayar ya. Bayar. Iya, bayar. Untuk main. Iya, untuk main harus perform bayar. Patungan bayar. kita. Gak tahu lah entah patungan. Pokoknya kita main hari Senin. Terus orangnya happy. Pindah hari Rabu kalau nggak salah. Iya. Hari Rabu kita taruh hari Sabtu anak-anak Oke. tetap bayar tapi akhirnya sampai nggak bayar. Nah itu ada kalanya Mas Indro. Akhirnya aku Datang. berani Oh, WhatsApp. Mas Indro. Ya SMS kali, SMS. SMS. Mas Indro, bandku main di Wapres. Kalau berkenan, kalau ada waktu, monggo silakan hadir gitu. Aku Datang. datang sama Dinut, Oh. Andrew Dinut. Wah, kayak wah.
Itu gini atau Iya, lebay ya kita iya. mainnya. Tapi Itu. untungnya aku nggak tahu duluan. Oh Kalau iya, tahu iya, siapa. iya. Benar. Kalau tahu sebelum manggung ya Iya. grogi juga ya. Nah, itu panggung pertama, tapi kayaknya itu Ah. 5 bulan lebih kali dulu. Iya. 5 bulanan 6 bulan dari lebih kayaknya. nyampe itu ya. Dari nyampe. Gila itu strugglingnya SM. Pokoknya selama ini panggung kita itu nggak ada bayaran ya. Ngisi-ngisi apa gitu. Iya, pokoknya iya. udah Ada ngisi. acara ini gitu. Terus anak band yang lain? Ya udah itu dari situ bermulanya ini kan nggak ada duitnya. Iya, iya. Nggak ada Iya. duitnya. Lama-lama juga ngeri juga kan, perut apa segala macam. Yang ekonomi mampu ya pulang pergi. Bisa Oh, bisa naik bertahan. pesawat pulang pergi gitu-gitu. Nah itu mulai ada ini kayaknya bukan tempat kita dari sini. Iya. Kami berdua kayak udahlah mati ya udah. Ini ya modal nekat ya, modal nekat. Mulai kayaknya. Iya sih. Akhirnya urutannya tuh si satu-satu keluar atau emang langsung yang sisanya langsung cabut Jadi berempat berempat. ke Jakarta. Terus si yang dapat label itu ya. Oh iya. Dapat label. Ini siapa main apa nih? Kita EXO. Oh, EXO-nya masih Iya, dapat label. Oke. Dapat label, Dapat label. rekaman udah selesai, Si itu tanggal cabut. rilis, Ah, cabut si Vokalis. 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 Iya. Wah, ini sih drama ya. Vokalis. Nah, itu Di hari rilisan tuh ya. hari rilisan Iya malam. cabut. Kayak inget sih semalam. Cuman ya Iya. maksudnya akhirnya baik-baik aja. Udah Iya, memang pilihannya. sekarang juga waktu itu iya. kan kita kayak ya kok gini gitu. Iya. Tapi sekarang kayak iya jalan hidup. Dia baik-baik aja Baik-baik di aja. sana. Kita berteman baik. Habis Habis itu itu gitaris. iya beberapa tahun baru ya. Baru beberapa tahun ini ya. Enggak dulu itu Baru kayaknya si- ingetku kayaknya itu nggak keluar deh si Gembul itu. Gembul. Ya kayak emang Oh iya, ngapa-ngapain Gembul ya, aja Gembul, akhirnya. iya. Iya. Orang kita masih Heeh, bikin masih bikin. Oh, ke rumah, dia ke rumah ngisi Oh, gitar gitu. gitu. Yang Lama-lama gitar. nggak ada kabar ya. Karena ya itu mungkin karena kurang menghasilkan kali ya. mungkin ya Mungkin emang nggak bisa ada jadi. hasilnya. Nggak ada. Iya. Kalau anak band kan bisa gitu kan? Iya, iya. Gimana sih? Ini nggak ada. Iya kan. Tapi masih main musik juga si gitaris kalian. Udah nggak berkabar Rananya. lama banget ya. Iya kan? Bertahun-tahun. Udah Iya. lost kontak Oh gitu. Tapi di Jakarta. Di Jakarta dia. Jakarta. Akhirnya ya kalian lanjutkan sendiri perjuangan Iya. EXO Band. Kan kalian baru rilis juga tuh kan? Terakhir rilis Terakhir tahun? apa berarti? Oh pura-pura ya. Pura-pura tahun itu ya, lalu. 2000. Ada lagi kita Mana sama lagi? Oh Canada. iya. Iya. Terakhir tuh Kemarin. tahun berapa? Tahun lalu ya? Tahun lalu. Tahun lalu. Iya, tahun lalu kan. masih Single-single gitu. Itu lagunya siapa tuh? rilis. Aku nulis lagu. Oh, lu kayak Mas Agung nulis lagu. Terus produksi sendiri. Iya produksi karena emang kan kayaknya udah ini bisa ngerjain ini udah kita Iya, iya, kerjain. langsung kerjain. Sekarang berarti sekarang si vokalisnya featuring aja. Vokalis ya featuring Iya, siapa featuring. aja. Iya, jadi biar band. Bisa yang featuring fleksibel. gue juga loh. Oh ya, tapi aku nggak nyanyi loh. Suaranya bagus kemarin. Waduh, enggak dong, bukan suara saya. Jadi ini Itu enggak ada. ini ya, menganut ini ya, menganut apa namanya? Menganut ilmunya Dewa ya. Apa itu? Vokalisnya featuring. Iya. Oh iya ya. Iya, kan Dewa bandnya toh. Nggak ada. Vokalisnya featuring. Karena pasti gini kayaknya. Band ini juga pasti kurang menarik buat orang, buat vokalis ya, Iya. buat vokalis kalau di hire gitu, kalau gabung sama Member. kita jadi member gitu kayak nggak menarik. Nah sementara kita nggak mau bubar, jadi kayak ya udah kita Iya bikin aja. benar. Iya. Itu adalah solusi yang Iya, gitu. aja. cukup cukup bijak. Cukup bijak ya. Iya, apalagi zaman sekarang kan sekarang kan berdua juga bisa jadi band kan. Iya. Kalau dulu kan kayak band harus 5 atau 4 gitu. Apa harus single juga nggak apa-apa. Iya, gitu single kan. juga nggak apa-apa, nggak kan. perlu album, Iya ya kan. kan? Kalau dulu kan harus album. Iya, harus iya, benar, baru. Iya, itu ada itu. Kosnya lumayan ya kalau album ya. Lumayan. Sewa penyanyinya yang lumayan. Nah, terus di sela-sela ya berarti band EXO ini ya tetap berjalan, Tetap jalan, akan sampai Yang kapanpun berdua. akan jalan. tetap jalan ya. Nah, jadi kalau teman-teman penasaran dengan karya-karyanya EXO dari yang dulu-dulu tuh ada nggak sih Mas? Ada. Di platform Ada, itu ada. Di platform Spotify digital gitu? ada. Oh, nah teman-teman bisa cek di platform digital ya EXO. EXO the band jadi. Iya kan? Iya. Soalnya ada EXO EXO Korea. Korea ya. iya. Iya, tahu. EXO Korea itu tahun berapa sih? Baru-baru kan. Kayaknya baru-baru lah, baru Belasan gitu ya. Belasan. Oh. Iya belasan orang kayak kecil kali ya. Oh iya iya. Iya, iya. Jadi kalau di search di platform tuh EXO the band ya. Biar langsung nemu. Bisa cek nih. Jadi kalian bisa menilai perubahan-perubahan, evolusi Oh iya musiknya. bener, ya. berubah Evolusi bener. musiknya. Mulai industri. Evolusi ribet-ribet ya. evolusi musik di dunia industri musik Indonesia. Nah, kedua Mas ini kan perantauan dan sambil menjalankan bandnya
akhirnya kalian menemukan pekerjaan jalan ya. pekerjaan masing-masing nih yang ya cukup menjanjikan. Tapi tetap bermusik gitu, tetap bermusik. Iya, itu Tetap untungnya bermusik ya. gitu. Jadi itu serunya ya. Dari Mas Rio dulu deh, Mas Rio. Kalau Mas Agung kita tahu sebagai session player, apa ya? Session player banyak lah, Rio Febrian, Sandy Sandoro, Enggak banyak ya itu aja. dramernya Oni and Friends juga, Magenta, Sydney Moede. Woi, Rohani, kalau Rohani enggak, Sydney enggak, Moede. GMB kamu bantuin gak sih? Enggak. Oh enggak, GMB masih ada Koamos sih. Masih ada apa Mas? Masih ada drummernya. Gitu. Kalau Mas Agung tuh session drum ya, session drum. Kalau Mas Rio ini di dunia engineer mungkin kalau kita sering lihat di YouTube ya, orang-orang di balik layar tuh vokal edit by Rio Ndul. Tapi sebelumnya gue nanya, Ndul tuh panggilan apa tuh Mas? Dulu itu panggilan kayak Malang ya. bro. Iya. Kalau Ndul di itu Malang- panggilan Ndul gitu toh. Iya, kalau dulu kan aku juga panggil dia Dul gitu. Oh, cuman kenapa kamu ada di nama? Di si Opung ya? Opung pasti Dul gitu. Oh, jadi sama Ndul gitu. Oh gitu. Sama Jadi Ndul, orang sama terbiasa Ndul, di ya. Ndul. Iya. Oh gitu, ya. si Oh Ndul gitu gitu, awalnya. iya. Oh, jadi icon ya, jadi. Keren. Sama siapa? Mas Indul gitu kan? Iya, Iya. gitu ngomongnya. Gitu. Udah tahu pasti, oh ini orangnya gitu. Iya, oke. Nah, kalau kamu sendiri Mas, mulai awalnya tuh gimana bisa masuk ke dunia Dunia per engineer komputeran itu ya, ya. engineer itu. Awalnya sih Dunia. nggak ada basic sih sebenarnya. Oh, Sama gitu. sekali. Masuk ke Jakarta juga nggak ada basic. Cuman karena nganggur dan lapar. Ya pertamanya awalnya itu. Terus aku kan suka ngikut nebeng Agung kan. Jadi dia latihan kemana, Oh iya. aku selalu hadir gitu karena nggak ada kerjaan Ada emang. kerjaan, Cuma lihat-lihat Iya, gitu. Terus suatu saat ada acara apa? Suara Indonesia. Oke. Suara Indonesia itu di Trans ya? Trans kalau nggak salah. Trans. Opung kerjaan Opung. Kerjaan abang, oke. Si Opung tanya, "Dul, ngapain?" Ngapain kayaknya kayak gitu dia. Dia juga ngerjain lagu. Jadi ada dua orang yang bikin musik, Oke. Opung sama Agung. Oh, oke. Karena mereka sibuk, jadi mereka nggak bisa handle di studio. Kan ada sesi mereka untuk latihan kan. Latihan ya. Jadi harus ada yang bawa materi sama bawa Alat rekam ya? alat ya Oh, laptop laptop. untuk ngeplay mereka nyanyi. Oh, iya, Nah itu nggak ada. Oh, Nah, oke. Aku bisa Iya. karena nggak ngapa-ngapain. Karena kosong ya. Iya kan, kosongnya lama kan. Iya. Udah, dulu aja. Ya udah dari situ belajar maksudnya. Cuman kalau dulu itu harusnya kalau orangnya, wah kayaknya aku kurang tinggi deh mas gitu. Wah gimana ya caranya tinggi nih? Kalau sekarang kan wah Iya, sudah gampang. gampang kan. Dulu dicatat. Jadi orang ini lagu ini Mintanya turun mintanya sekian. ini nanti ini dipendekin segini gini. Udah aku nyatetin. Aku cuman bawa laptop, buka, ngeplay. Play. Udah mereka nyanyi, udah selesai, udah ada catatan, Nah. pulang ke studio ke Berlin. Oh, kepada Derlen. Lama-lama aku, wah kayaknya aku boleh nggak belajar ke studio? Oh boleh, datang aja kata Opung gitu. Oh, oke. Ya udah dari situ. Ini studio Opung udah yang ini. Rumah. Bukan, Oh, belum. yang di Brotherland. Oh, di Brotherland. Oke, Masih oke. masih Di Brotherland. Ya udah. Dari situ tiap hari. Tiap hari Oh, datang. awalnya Pagi gitu. ya, ada orang rekaman, nungguin patching, Patching, bantuin. Oh rekaman itu gini. Nggak ada basic sama sekali soalnya. Oh gitu. Cuman bisanya main bass. Gila, tapi ya akhirnya ini ya, the power of kepepet. Iya. Iya, the power of melilit, diperes, otaknya jadi muter. Iya, otaknya jadi muter kayak langsung, oh kayaknya ngerti deh. Nyari, Kayaknya iya. bisa deh. Iya. Kayaknya bisa deh. Apa? Bisa. Dari Waktu itu situ sih. DAW-nya apa tuh ya, Mas? Langsung Pro Tools. Udah Pro Tools ya? Iya. Langsung Pro Tools ya? Iya. Nge-play-nya juga Pro Tools di pas kalau bawa laptop itu. Playnya Pro Tools juga. Udah. Ngertinya Pro Tools. Iya. Waktu itu Opung, pertama Logic tuh, terus Opung bilang, kayaknya kita mesti samain ya, Iya, biar Pro kerjaan gampang pakai Pro Tools belajar. Akhirnya mau nggak mau ya, udah pakai Pro Tools. Oh gitu. Jadi Opung di Singapura, dia di Jakarta, tapi dia kerja terus kan muter. Iya. Jadi cuman kirim data. Kirim Aku data. yang ke studio gitu. Oh. Dulu studio apa namanya? Yang di Tebet. Tebet. Apa ya? Pojok belum. Bebop, Odyssey. Bebop. Bebop ya? Bebop ya? Bebop. Yang di depan taman Odyssey. itu. Iya, depan taman. Iya, Bebop. Bebop. Oh, di iya. sini di ini, Odyssey di dalam. selatan ya? Oh iya. Ya itu Bebop. Iya, Bebop. Yang ada 3 itu tuh. Iya. Situ. Oh, awalnya iya. situ. Oh, awalnya gitu ya justru Iya. ya. Karena ngikut-ngikut. Jadi bukan karena
passionku audio. Enggak Om. Karena nggak ada pengetahuan audio sama sekali. Jadi taunya ya di studio itu. Ya. Tapi maksudnya kan masih ranah musik Iya, ya. Karena musik ya, Jadi benar. pasti Masih nyambung lebih lah. lebih nyambung dan lebih kadang menurutku maksudnya engineer tuh juga harus musikal nggak sih? Iya, Kadang benar, kalau iya, engineer benar. cuman ngerti Iya, gitu-gitu iya. tok, nggak musikal itu Ada yang pasti kurang, ada yang kurang gitu. Kalau Ada- sekarang emang jadinya ngerasain, oh ternyata kalau jadi engineer terus jadi musisi itu apa jadi namanya? gampang Jadi ya. gampang, iya, benar, Kelebihannya adalah oh kita bisa gampang gitu. Iya benar. Ya gitu tuh teman-teman. Jadi kalian kalau mau jadi engineer tebengin ke studio ya. Iya masih gitu. Terus akhirnya jadi engineer di Brotherland. kamu? Brotherland. Akhirnya Heeh. in house atau ya by request aja. In-house. Oh jadi in house itu ya, iya. yang di Tanah Abang situ ya. Tanah Abang, iya. Hmm. Sempet dimarahin Mas Yofi kalau nggak dulu. Oh iya. Pertama iya. Karena kurang cepet. Oh Karena iya. kalau dulu kan udah semua pada jago-jago udah ini masih cupu. Kok lama banget nih anak gitu. Mas Yofi pulang, marah Mas Yofi. Enggak biasa gitu. Tapi beberapa tahun kemudian udah kenal Mas Yofi. Dia Cocok. minta. Kamu jangan cepet-cepet. Oh iya. Iya. Kamu jangan cepet-cepet ya, malah balik ya. Oh gitu. Jadi tapi menarik ya Mas ya. Jadi maksudnya ini sebuah dunia lumayan baru lagi ya buat kamu ya Mas, Iya. dibandingin cuman Main bass tok ya. Main bass nggak lagu ya. Pinginnya kan kayak siapa gitu main bass siapa. Tapi kamu pernah session gitu atau reguler nggak pernah? Ya? Oh pernah berapa Pernah, kali. kita itu bantuin. dulu pernah bandnya Rio itu saking sibuknya waktu itu ya, tahun-tahun itu saking sibuknya si Rio bilang bikin line duanya Layer, doang iya. gitu. Teman-teman EXO aja katanya. Ya udah sama dia. Oh Sama iya. band EXO itu ya. Iya, Pokoknya tinggal band Oh bertiga band itu. itu ya. Iya. Gitarisnya itu. Lumayan tuh gajian juga kita. Oh iya. Oh iya, waktu itu Mas Rio lagi Iya, kenceng-kencengnya ya. kenceng. Masih di Jakarta dia. Oh iya masih jauh ya. Cibubur ya. Masih di Jakarta. Iya. Iya. Oh maksudnya untuk pindah ke Jogja Iya, tuh ya. Jogja iya, baru masih- banget sih. Iya. Masih di Jakarta tuh. Gitu ya. Akhirnya jadi sekarang jadi salah satu orang yang sering dicari kan kamu bisa di mana aja studio kan. Misalnya kan rekaman Iya, gua engineer-nya karena request. murah. Enggak, kalau buka CD tuh ya CD kan CD-nya Raisa atau siapa. Pasti ada namanya dia. Iya, pasti ada. Udah ngajar nama gua enggak ada. Iya, so minimal vokal editor atau engineer ya. Engineer, recording engineer. Terus kalau sekarang kamu in-house di mana Mas? Atau Nggak ada freelance in-house. aja? Freelance ya. Oh, jadi kalaupun siapnya bisa Bro Studio sekarang ya? Iya, bro. Itu kalau ke situ berarti by request. by request sih. Iya. Oh, enak ya kalau situ ya. Di Bro itu by request semua ya atau? Ada yang by request, ada yang dipilih emang oh ini cocoknya sama ini. Si itu udah tahu kayak. Oh iya. Udah list aja. Apalagi ini vokal director ya, biasanya berdasarkan vokal director ya. Ya, biasanya Kontak kalau vokal vocal director juga aku maunya si ini, aku maunya si ini. Udah tahu ya, udah tahu Iya. ininya. Gitu tuh. Jadi buat teman-teman yang belum tahu dunia recording, kurang lebihnya seperti itu ya. Dan Mas Rion cepet banget. Lokasi sekarang ya 2 jam kemudian lah. Udah jadi kalau dia di rumah. Kalau dia di rumah. Terus studinya Rio dia mixing juga. Cuman kan dia wong Jawa, Om. Jadi kan enggak Oh dipublish gitu. iya, iya. Padahal ya hasil mixingnya ya sama. dong. Sama Oh, ya. udah standar kok. Jual. Jadi biasanya yang jual saya. Oh, Karena mixing Rio aja Bagian sepaket sama Rio aja dah. marketing. marketing. Dia pasti nggak mau kan. Ya itu doang. Padahal Itu dia ya. mixing. Ini ya, juga. itu kan cowok ya. Iya, cowok. Cowok itu gitu ya. Plus minus ya, plus minus. Nah, kalau Mas Agung, kamu selain berarti abis dari Bung Niki itu pertama berarti ya. Niki pertama. Abis itu lanjutnya Habis itu diajakin sopo. Tompi. Oh, langsung Tompi ya. Tompi. Dia bikin band terus siapa yang nawarin? Itu Mas Ilyas atau Deki lah yang nawarin. Oke. Atau belum Deki ya? Mas Ilyas kayaknya. Habis itu ternyata ada Eca waktu itu. Udah sama Eca lah. Tompinya minta Eca atau gimana? Wes nggak jadi. Tapi sempat main sama Tompi. Oke. Habis itu habis Niki sempat Glenn belum baku cakar waktu itu. Oke. Berapa kali Masih gantiin. opung? Atau udah nggak opung? Udah band yang sekarang itu. Oh, udah sekarang. Cuma Udah waktu Mei ya. itu Om Ei ada Apa Kohani? Ronald kadang-kadang main juga. Oh, Ronald ya. Terus habis itu di situ, habis itu sama Rio. Oh, oke, Mario Febrian. Dinut yang ngajakin waktu itu. Oh, oke. Terus Andre Dinut yang ngajakin, mau yuk ngeband sama Rio yuk, ketemu yuk gitu. Oke. Terus Rio bilang,
Ya dia udah lihat di Java Jazz waktu main sama Niki tuh dia udah keker-keker. Akhirnya main sama Rio. Itu kayaknya paling lama. Iya, Habis itu Andin gitu-gitu, copot-copot juga. Iya. Ya kayak waktu itu nggak banyak. Kayak sekarang kan Iya. Pilihannya. wah, drummer banyak banget. Waktu itu kayak cuma berapa orang gitu loh, Om. Iya, kamu Mas Ryan tuh sangkatan tuh. Ya. Iya. Iya, tuh, sangkatan. Itu terus ya itu ganti-gantian itu. Yonas waktu itu ada Yonas. Oh, ya? masih ada Jonas. Jonas. Sebelum BLP. BLP Ya, ya. belum. Itu. Nah, itu terus Rio Sandi itu 2011 kalau nggak salah, Sandi Sondoro. 2011 terus Andin dan Cikitannya udah gitu-gitu aja. Iya, Habis itu iya, baru sekarang diajakin Mas Oni Oh iya, Mas Oni ya. terakhir itu. Itu ya, maksudnya itu sistem jadi session zaman dulu. Iya, benar. Ya kan, kenal ini di keker sini. Kayaknya ini asik nih, cocok nih buat ini gitu kan. Kalau sekarang kita lihat Instagram ya. Iya. Gimana sih mainnya gitu Iya. ya? Langsung Iya, ya. sekarang gitu loh, kayak misalnya mainnya masih ini ya. Boleh minta Instagramnya nggak? Jadi Oh, ceknya di iya. Instagram gitu loh. YouTube-nya. Sekarang ya. Iya. Kayak kadang drummer sini ya. Oh iya, nggak kenal sih gua. Iya. Ya udah boleh lihat Instagramnya kayak gitu kan. Dulu kalau nggak dari festival tuh maksudnya festival Java Jazz gitu ya, festival gitu ya. Atau dari mulutnya senior. Senior dari ya, obrolan mulut senior. obrolan senior. Iya. bener. Ajakin ini nih gitu-gitu. Iya. Mas Bontot ya pernah ya? Mas Buntut ya? Mas Bontot itu rekaman. Dulu rekaman zaman ya, rekaman kan dulu. Iya, rekaman ya. Opung Irwan, Pongki Prasetyo sama Mas Bontot itu kebanyakan proyeknya rekaman. Jadi aku ngisi-ngisi. Iya. Yang single-singlenya Iya. Afgan, Iya, Santi iya. gitu-gitu ngisi. Ngisi, Sekarang ya, udah nggak musim sekarang iya. udah. Iya. Kan gambar Nempel ya. jadi. Nah tuh kalau Rana Rohani sendiri kapan Mas kamu main? Di Jakarta ya? Rohani itu maksudnya kayak yang sama Sydney gitu ya? Iya, berarti? iya, maksudnya Ya yang itu untuk band pertama Rohani kalinya dan sampai sekarang nggak pernah lagi. Kalau di gereja kan emang pelayanan ya, waktu Iya. itu di GPI Rock pelayanan. Habis itu ketemu bandnya Sydney itu ceritanya Om Daniel, Sekali lagi. Om Morgan. Oh, Morgan. Om Morgan telepon. Gung, kenapa kok sama Om Morgan? Karena satu band sama Om Hari Anggoman, sering-sering. Gung, iya, ikut iya. dong, ikut. Nah, itu kenal sama Om Morgan. Om Morgan bilang, Gung, adikku mau bikin band. Kamu mau ikut nggak? Adikmu, Om Daniel berarti? Iya, mau gitu. Diajak ketemuan sama Bang Daniel sekali lagi di FX. Ngejam lah sama, Sydney mau dia ada Rensis. Oh iya. Oh ini drummernya kenalan, wah seru main. Akhirnya ya udah sampai sekarang Akhirnya bikin. Itu 2000? Waduh lali kok. 2000 Belasan lah ya. enggak. LTL itu kan 2010. Berarti sebelum itu. Oh, malah sebelum itu ya. 2009 mungkin ya. Iya. Orang 2010 dia udah konser. Oh iya. Aku ikut konsernya maksudnya. LTL ya. LTL. LTL itu ya. Gila. Gitu. Ini nih definisi balance Wah, sekuler sama rohani. Tapi di luar itu kalian tiap minggu pelayanan gak sih? pelayanan. Satu gereja waktu itu. Iya toh. Masih. Sekarang masih udah beda gereja. Beda gereja. Oh. Tapi melayani tapi ini main bass toh Mas kamu. Masih iya. Atau engineer. Setiap minggu rekaman gitu. Pusing juga gitu ya. Main bass. Nggak main bass. Itu setelah pandemi. Kalau pandemi setiap minggu rekaman. Oh iya bener. Pas pandemi. Iya pandemi kayak semua orang harus bisa rekaman aja. Gereja-gereja harus ngerti gitu. Tapi seru ya Mas perjalanan kalian sebagai EXO band gitu terus sendiri-sendiri juga dengan karir musik masing-masing. Iya. Seru sih buat saya. Iya buat kalian tidak aneh apa ya mungkin ini pertanyaan yang paling cocok tuh apa ininya terberatnya menjaga keutuhan band itu. Oh, keutuhan band. Kalau godaan terberatnya apa lah iya. misalnya gitu. Apalagi kan kalian tuh masing-masing nih dengan maksudnya karir masing-masing oke lah. Gak ada jawaban tulisannya karena kita emang dari dulu berdua terus ya. Iya, jadi Kiranya bareng di Malang juga bareng kan. Iya. Misalnya ada motor jemput ceweknya ya pinjam motornya dia gitu-gitulah tuker-tuker. Jadi waktu di sini ya kayak ya udah pokoknya makan berdua ya. Ini bagi berdua ya pokoknya. Nggak bisa makan ya dia bayar dia yang nyari makan atau bagi gitu sih. Iya, Jadi kayak ada kayak apa terberatnya ya? Kau nih dulu. Seingatku nggak ada sih. Nggak ada ya. ya paling lama kok kita nggak ada rilisan gitu. Paling itu cuma gitu. Iya, tapi nggak berat Iya, itu. itu nggak berat kan sebenarnya. Cuma gitu aja sih. Itu nggak terlalu ngaruh juga ya. Iya. Ini nggak ada kayaknya kalau yang Nggak ya? terberat gitu nggak ada. Kalau situasi yang terberat ya itu yang kayak
aduh iya gak ada duit makan apa ya. Nah, Aduh iya. itu doang sih. Paling ke situ lah. Tapi itu pun juga bareng-bareng kan ngerasainnya. Bareng-bareng. Ada duitnya bareng-bareng gitu. Iya. Bareng-bareng. Nggak yang, wih lu nggak ada duit gua ada gitu enggak kan. Belum sih. Sama-sama kiri. Belum pernah sih kayak gitu. Gila. Keren nih buat teman-teman yang punya band harus dijaga nih. Keutuhan bandnya tuh harus Ya kan kami Saling- juga lagi cuma berdua. Paling Oh iya juga kalau berempat mungkin beda. Berempat kepala Berlima gitu. banyak kepala lebih ini ya. Iya, lebih ribut. nggak ada yang diributkan kami sih. Kalau ini enak ya. Aman-aman aja. Tapi ke depannya kalian pengen bikin album gak sih atau emang single-single aja? Album ya nggak ada kepikiran album itu. Kalau bikin single tuh kayak buat kepuasan kami aja sih, kayak nah ada lagu mana lagi yang bisa terima kalau nggak bandnya kami sendiri, atau dia punya ada melodi ini nih ini lucu, ya udah bikinnya di band ini pasti akan bikin akan gitu doang. gitu doang. Single paling ya Iya, single-single. sama keker-keker penyanyi juga kan, kita kayak ini keker gitu. Kalau enggak ya udah kita nyanyi berdua. Iya, iya. Oh, ini cocok buat ini lagu ini. Keren. Tuh. Nah, kalau ini sekarang masing-masing nih. Dukanya pas jadi Mas Rio dulu ya. Dukanya pas lagi rekaman punya pengalaman yang ya memorable gitu, atau ya misalnya kayak tadi di Mare Mas Banyak sih, Yofi, ya, kayak gitu. gitu lah. Itu sih kayak gitu. Terus Apa lagi? kalau sekarang ini ya, karena kan udah ada keluarga di rumah gitu. Oh iya. Jadi motivasinya kalau kerja adalah pulang. Makanya kenapa aku bisa kayak, bisa ngebut gitu. Karena pingin pulang, pinginnya pulang. Iya. Ya. Nah, kadang-kadang dimanfaatkan sama orang. Jadi waktunya kayak cuman aku ngerekam Satu project. satu project dikit gitu ya. Jadi kayak, wah, waktunya masih banyak nih. Bikin lagi. Boleh lagi gitu. Wah, ini masih bisa nih. Nah, Oh iya. jadi kayak ya aku tadi Iya, aku pengen tadi pulang ya. cepet-cepetan Pulang. emang pikirannya mau pulang. Iya, Ya, cuman iya. gitu-gitu sih. Iya. Tapi seru. Itu dukanya ya. Nggak duka juga lah ya. Nggak duga. Iya. Ya, cuman itu aja. Resenya ya. Resenya. Udah itu aja ya. Kalau Mas Agung nih jadi session apa nih yang Apa ya? atau pengalaman-pengalaman Ya. tidak mengenakan, pengalaman Oh iya, tidak tidak mengenakan ya. mengenakan karena nggak bisa beli alat kan ya. Jadi sempat jadi kayak bercandaan tapi kayak jadi kedenger gitu lah diomongin tapi iya kedenger. Oh, ini alatnya kurang gitu kan, emang nggak bisa beli alat waktu itu. Dulu waktu itu dulu. Atau sampai terakhir kan emang Masih ada? aku kan emang nggak ada yang beli alat ya. Masuk dulu? Masa sih masih ada? Gue nggak pernah cerita dia. Ya ngapain? Soalnya dulu gini, ada cerita nih, festival kan dia. Dia pinjam stick nih. Tapi dia yang dapat Dapat bass drum. Jadi dia ke apa? Manggung-manggung itu cuman bawa badan. Kalau enggak stick ditaruh sini. Itu kalau bisa beli kan belinya mesti yang bener kan Iya, sticknya. sticknya. Nah itu kan ya 60.000 ke atas gitu. Iya, gitu. Ini kalau waktu itu ada, aduh, mana sticknya? Gak ada. Pinjam siapa? Gak kenal. Mas, boleh pinjam stick? Pakai. Habis itu main, balikin. Cuman waktu itu begitu dapat bass kan Bass kayak, drummer. aduh. Iya. Jadi nggak enak ya. Ya itu paling nggak enak. Masih perkara alat sih waktu itu. Oke. Tapi kamu masih diomongin sampai sekarang. Kalau sekarang nggak tahu, Ya, udah nggak mau maksudnya- denger lagi ya. Waktu itu dalam sempat arti kayak kata-kata. sedih kayak, ya perkara ini doang ya. Gitu. Tapi ya habis. Apa-apa lah semua di jari dan tangan ya. Wah. Dia kasih apa aja. Kok suaranya bagus ya ini? Oh, Iya, aman ya. aman. Model kayak gimana itu dipukul juga sama dia. Waduh. Sedih, tapi itu bikin sedih kayak, Iya. emang ngerasa juga kayak emang ini harus, tapi kadang-kadang ada juga ya kayaknya harus deh alatnya yang agak mumpuni Yang gitu. proper lah, proper. Walaupun dari dulu senior yang kayak Mas Bontot apa segala macam, Mas Bontot tuh kupingnya ya nggak sama, bukan sama sih, maksudnya dia kayak nggak terlalu rewel sama alat-alat. Gue pokoknya cari yang suaranya bening ya, kayak jangan yang butek. Oh ya berarti Yamaha gitu waktu itu. Udah pakai. Ini nggak rewel, dia mau bawa snare apa, bawa stick apa, simbal apa, dia pukul jadi gitu dong. Ya waktu itu hari-hari udah mulai session playing untuk live gitu, live perform gitu. Ya ada obrolan gitu kayak, aduh sedih sih waktu itu, sedih. Cuman ya, ayo alatmu memang jelek. Orang semangatnya, ayo kita harus bisa beli yang bagus itu enggak. dia deh kan. Enggak, emang alat gue jelek. waktu itu sempat apa tuh? Waktu di The Voice kalau nggak salah.
emang nggak suka, jadinya karena nggak suka beli alat jadi nggak nabung buat ke situ kan. Iya. Jadi sukanya jalan-jalan sama keluarga. Waktu itu alatnya udah busuk pokoknya, tak foto dari atas. Simbal kalau nggak salah gitu. Walaupun simbalnya jelek, suaranya belum tentu enak. Aku dimaki-maki. Kirain. Ya itu menyemangati, jadi akhirnya jadi bercandaan. Emang alatnya jelek kok waktu itu ya. Keren. Itu sebuah semangat, jadi tetap positive vibe. Iya, ya kan? positive vibe. Kalau kita kayak alat gue jelek nih, aduh. Gua nggak. Jadi malah merusak mood dia, merusak mood. Emang jelek suaranya. Oh, tapi kalau misalnya ngomongin suaranya, ya tetap jelek. Enggak, belum tentu bagus. Belum tentu enak. Gak ada itu paling. Gitu Tapi ya. emang lain sih, emang kan kita dari daerah kan. Jadi kalau pas waktu kesini emang kayak ya emang harus ditontonin gitu, kita punya alat bagus gitu kayak. Iya. Oh, kayak jualannya emang Jualannya gitu. ya. Maksudnya emang buat jualan, bukan buat apa. Kalau di sana kan kayak alatnya bagus, pameran gitu kayak gitu. Kalau di sini kan Emang bagus. Emang seharusnya ini. Emang gitu. ini harusnya ya. Kayak jualan aku mau soalnya dia alatnya bagus bunyinya gitu. gini, Iya. Ada yang gitu kan. Iya, benar. Ya itulah. Apalagi di Indonesia ini ya. Oh iya. Semua kan yang terlihat mata dulu. Belum bunyi, wah kayaknya jago nih, keyboardnya 0. Tentu. Padahal soundnya cuma piano. Iya. Keyboardnya 5, soundnya piano string doang. Satu. Mepet. Oh gitu ya, pasti ya itu. Tapi ya namanya juga nggak terima kayak ini pasti membangun nih pasti membangun semangat untuk tetap nggak beli alat. Untuk nggak beli alat. Akhirnya endorse masuk. Ayo endorse siapa yang mau Endorse. gitu ya. Masih kosong, drum kosong, baru simbal. Belum drum elektrik ya. Buat di rumah. Drum elektrik lumayan loh. Ini kamu juga di endorse ini ya, Apollo ya, UAD ya. Boleh, terima. Apa berarti Melodia ya? Melodia ya. Bisa. Bisa lagi. Kalian udah proyeksinya ke depannya untuk EXO sendiri terus berkarya aja. Kalau pribadi kamu apa atau ada mungkin cita-cita yang belum kesampaian, masih lagi pengen dicapai? Kebetulan sebenarnya cita-cita yang diinginkan dari dulu waktu masih di Malang itu semuanya udah tercapai. Cuman sekarang itu lagi pengen. Yang waktu itu kan standar lah anak pengen apa sih? Pengen ngebandnya di Jakarta, terus pengen jadi session player. Waktu itu waktu itu aku ngomongnya gitu. Yang papan atas lah gitu yang dikenal. Ya puji Tuhan dapat udah. Kalau untuk sendiri paling sekarang kepengen lebih banyak nulis lagu kali ya. Lagi. Kamu mau nulis lagu dari Malang? Dari Malang. Nulis lagu. Iya, nulis lagu. Itu yang membiayai semua ini. Jadi ikut aksi komposer bersatu? Iya, enggak ada yang kenal, enggak udahlah jalan aja sesuai hukum Indonesia dulu. Oke, berarti pengen nulis lagu lebih banyak lagi, lebih produktif lagi ya. Lebih produktif. Ya. Kalau Mas Rio apa nih? Bingung sih, maksudnya nggak ada sebenarnya sampai sekarang pun bukan jadi pencapaian juga sih, karena nggak ada yang mau dicapai. Dituju, ya. Jadi kayak ya puji Tuhan udah nyampe sini gitu kan. Ngalir aja. Lebih ke situ sih. Ya, karena nggak ada skill, nggak ada apa-apa, tiba-tiba kok aku sampai terus kayak tiap Jumat gitu kan ada Friday apa? New Friday Music. Ya itu kayak Friday kayak tiap minggu itu rilis tuh. Ini kan aku kerjain ya. Ini kerjain. Kadang-kadang ada sedikit bangga, cuman kayak aneh itu kerja gitu kan. Jadi kayak pikirannya ya udah itu emang kerjaannya di situ, jadi ngapain dibangga-banggain. Bersyukur aja ya, bersyukur. Iya, otomatis bersyukur. Keren, harus dicontoh nih. Buat teman-teman. Nasibnya mah jangan dicontoh ya. Harus dicontoh ini mindset bersyukurnya. Kayak tadi alat jelek bersyukur aja kan? Iya. Itu juga dicontoh. Suaranya belum tentu enak. Yang penting bersyukur aja dulu. Bersyukur suaranya biasa aja. Ini juga Mas Ndul juga bersyukur karena karyanya selalu rilis. Itu kan hasil karya kamu juga, Mas. Kalau gitu ya? Itu bukan karena ya emang karena kamu kerja gitu aja.
Kalau menurutku sih gitu, jadi Itu kayak bagian dari seninya ya. Itu bagian dari seninya ya. Kalau bagian dari kerja itu bisnisnya ya mungkin ya. Tanggung jawab Iya, kerja, benar. oke. soalnya maksudnya nggak pernah kepikiran sih kayak, oh ini aku ikut bagian gini, enggak, karena ya karena pas untung aja kamu dapat Jadwalnya. tolong apa Edit. pas ini edit, pas ini apa yang boom itu apa ya, sial Sial ya. itu kan Oh, iya, waktu di Malang itu tiba-tiba Oh lagi pulang, itu kamu lagi pulang? iya lagi di Malang tapi bawa komputer sih, saya beri telepon, Mas ini urgent banget ini, soalnya besok mau di mixing, harus ini lagu sial itu, ya udah aku edit tuh, bungkus Mas, yuk kirim. Terus kayaknya aku pernah denger ya lagu ini ya. Iya Mas. Apa ini ya? Oh itu yang ternyata wah. Iya langsung apa? Viral. Iya. Terus kadang-kadang kayak mikir, wih keren juga ya aku ya gitu ya. Iya. Tapi kan itu kerja waktu itu, kalau nggak Sevri nggak kasih kerjaan ya juga nggak ini. Gitu. Jadi mikirnya cuman nggak kok, itu cuman bagian dari kerjaan gitu. Iya. Kamu hanya menjalankan kerjaan. Cowok. Lah emang kamu nggak Jawa? Jawa ya. Kamu udah ada Portugisnya kamu ya? Enggak, maksudnya itu kan, iya hari itu dia dihubungin, kalau nggak dihubungin nggak dapet. Tapi orang hubungin itu kan pasti karena pekerjaan yang masa karena lalu kan. orang percaya, orang trust. Ya kayak Aku session pengen ya, kayak dia- kita session ya. Pengen dia berkarya di sini deh. Sedap. Jo. Itu harus dicontoh attitude kerja. Mas, ini nih sebelum kita menutup serundeng ini yang seru banget nih. Cuman mungkin buat teman-teman yang mungkin baru belajar musik, mungkin baru masuk dunia musik, mungkin baru masuk dunia industri. Apalagi sekarang udah karena ada sosial media jadi luas kan. Iya, jadi Dulu gampang pas zaman kita, aku juga pas zamanku pengen musik, pengen ngeband. Nggak tahu session, nggak tahu session. apa-apa, taunya Iya. ngeband Iya. gitu. Tapi sekarang kan udah banyak orang juga pengen jadi engineer, orang udah Iya. ke situ arahnya ya. Ya kayak kamu nggak sengaja toh jadi engineer gitu. Iya maksudnya kalau sekarang orang kayak, gue kayaknya Enak engineer ya. Enak ya. Orang pengen jadi produser gitu. Buat yang musisi-musisi yang mungkin dia kompeten, cuman dia introvert, malas ketemu orang, dia kayak, Oh iya. di rumah aja deh produser gitu. Orang udah jadi tujuan bermusiknya gitu. Oh. Ya sekarang udah kayak gitulah. Nah mungkin pesan Waduh. dari Mas Agung dan Mas Rio untuk adik-adik yang mungkin baru mau masuk dunia musik, baru pengen bercita-cita jadi musisi, pengen atau mungkin udah masuk ke industrinya cuman udah masuk ke dunia musiknya cuman bingung kayak, ini gua ngapain ya gitu mungkin. Apalagi pendatang kayak kalian gitu. Oh iya. Sebenarnya nggak terlalu relevan sih sebenarnya, karena eranya berbeda. Beda kan. ya. Waktu dulu kita pasti ngasih taunya kalau untuk teman-teman yang dari daerah mau dari kampung kami gitu mau ke sini, ingat ya kamu skill apa segala macam, ingat jangan lupa apa Perempuan. attitude Perempuan. attitude gitu ya. Iya kan? Waktu itu kan Iya, memang- iya attitude. sekarang kayaknya udah nggak relevan juga ya menurutku. Iya, Maksudnya iya, itu tuh mau sehancur apa kayaknya masih jalan juga. Tapi Kalau jago. nggak tahu ya, maksudnya aku Kalau sendiri jago nggak ya, berani. gitu. Iya kan? Iya. Aku nggak berani ngomong jaga itu ya, nggak berani ngomong gitu. Jadi kayaknya udah nggak terlalu relevan. Paling yang relevan Tapi sih sebenarnya ya. itu masih basic sih, masih harusnya Iya, iya. Iya kan, harusnya masih harusnya relevan kan. ya. Cuman Iya, kayak kalau aku yang ngomong tuh kayak attitude, ya aku ngeliatnya kayak banyak yang jalan. Attitude nggak, ini tetap nggak berani ngomong gitu lah. Paling yang berani aku ya, yang paling klise ya mengandalkan Tuhan lah ya. Beneran tuh Om, itu bener. Iya, Kalau yang itu beneran. bener ya. Walaupun mukaku bercanda. Ada di balik bercanda-bercandamu Iya, itu, aku selalu mengandalkan Tuhan. kamu karena mengandalkan Tuhan ya. itu nggak bikin capek. Keren. Kan itu selalu menguatkan Asik. dikala alat kurang bagus. Yo iya. Ingat Tuhan. Ya, kalau dari Mas Rio sendiri, apa nih pesan-pesan? Iya sama sih, maksudnya apa, mengandalkan Tuhan juga, karena aku aja nggak kayak cuman kasih karunia kan, jadi kayak wih bisa sampai segini, jadi terus nggak ada ekspektasi, jadi kayak kalau ada ekspektasi jadi ngejar kan. Iya, Ngejar kalau nggak dapat kita jadi Ngedown. stres ya. Gitu, sama jalanin aja sih. Iya, jalannya dengan sukacita. Kan ada yang gini. Nggak ada yang bobot nih jawabannya. Iya soalnya Enggak, gitu, tapi kamu bener. nggak berani kalau Aku setuju sama kamu. Aku juga Iya. kayak kamu persis, Mas. Aku juga nggak punya goal yang jauh-jauh. karena Aku kalau juga nyampe ada sini. goal gitu kayak Iya. kita mesti ngejar gitu Iya, kan. Kalau ngejar.
kalau dapat gitu kan. Iya, Kalau nggak kalau dapat ya gimana? udah, gitu. Nggak, maksudnya kalau kalau ada ekspektasi, iya ya. kan ada ekspektasi. Kalau kita nggak dapat jadi kayak Kecewa ya, aduh, stres. gitu, Kecewa stres, ya. ya. Bener-bener. Aku juga sama kayak kamu persis. Jadi aku nggak Sampai apa? Preset ada di mana-mana gitu kan. Aku juga, wih, bangga loh gitu kan. Aku sekarang saya masuk preset. di podcastnya gitu kayak, waduh gila. Ini Happy. walah galak. tanah air. Sama itu simple tapi itu yang sangat mendasar yang harus salah satu lah yang harus dimiliki oleh teman-teman yang mungkin mau Iya menurut saya. Ya. berada di industri musik. Karena sudah terbukti dengan pencapaian Iya, karir menurut saya masing-masing ya. Mas Agung ini kalau misalnya dia main drumnya jago banget. enggak. Kalau dia tuh tadi kalian lihat kan ngobrolannya lucu gitu ini. Kalau dia nggak jago-jago banget, dia udah jauh dari Desta. Ngawur. Kalau dia tidak jago banget, dia akan lebih jauh dari Desta tuh sebagai host, sebagai MC, sebagai mungkin penyiar radio. Cuman karena dia main drama jago, Nggak lagu ya dia. gitu ya. jadinya dia lebih ke musik ya. Iya. Tapi gitu. obrolannya di musik waktu itu ya kenapa kok Agung waktu itu ya rame dari sini ya karena murah dan lucu katanya. Oh gitu ya ada. Padahal nggak murah loh. Iya, padahal kamu ada harga toh. Sekian ya mas. Iya. Wah. Nggak ada mas. Oke. Iya benar-benar. Itu juga harus diajarin ke teman-teman. Jangan. Pasang harga. Jangan terlalu diikuti gitu lah. Langsung harga, tapi kalau udah jago ya. Iya benar. Pasang harga kalau udah jago. Aku belum jago ya wes. Ayo aja lah. Kalau belum jago, jangan sekali-sekali pasang harga. Oke, terima kasih Mas Rio dan Mas Agung sudah hadir di Terima kasih. Serundeng nih. Semoga bisa Serundeng. menginspirasi teman-teman di sana, Amin. di rumah, dimanapun berada, Semoga. yang mencintai musik, pengen Iya, berkarir di benar. dunia musik, pengen menjadi seperti mereka. Jadi yang bagusan. Harus Kayak lebih bagus Rote ya. lah. Tuh, enggak jauh lah. Minimal. Harus jauh lebih bagus lagi dari kita semua. Cari aman. Cari aman. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran dengan karya EXO bisa ada video klipnya sih, Mas? Video klip itu ada cuman yang versi dulu. lama-lama ya. Oh. Nah, sekarang kan ini apa? Yang terakhir ya? Yang terakhir tuh yang sama Sani Sondoro itu ada Video lirik. stop apa namanya? Stop motion. Stop Oh, stop motion. motion-nya. Yang bikin sendiri. Dia Pas pandemi. Oh ya, nyantai lagi nyantai. Nyantai bener. Ya teman-teman bisa lihat karyanya kalau mau dengar langsung di semua platform digital dari yang dulu-dulu sampai yang sekarang, dan ditunggu karya lainnya. Bisa di follow di mana Instagramnya kalau mau lihat aktivitas EXO? Instagramnya kita aja lah. EXO-nya EXO the band. buat pamer-pamer doang. EXO the band ya EXO ini the ya kalau band, di Agung IG. EXO. Agung EXO dan Sam- Rio Rio EXO EXO Ndul. Ya, tapi itu tadi aku pikir EXO tuh marga loh. Iya. Oh, Jawa. Ini ada yang cerita lucu kemarin waktu aku bikin kerja sama VD kan. VD. Dia kan cover lagunya EXO. Hmm. EXO yang Korea. Oh, EXO Korea ya. Terus di kreditnya kan ada mix Oh iya, Rio mix by- EXO. Nah itu ada yang kepoin. Oh iya. Wih, ini Rio EXO. Siapa? Dikira personil EXO. Iya. Kalau nggak ngefans banget sama EXO, tiba-tiba di Instagramku, hah? Siapa yang follow ini? Oh gitu, dikira personil EXO ya. Iya kayak kirain ngefans gitu. Oh iya. Oh, Terus waktu itu kita bikin email itu EXO Planet Funk. Dulu banget itu. Iya, berarti tahun 2009-an. Itu EXO Oke. Planet Funk. Sekarang mereka kan bikin EXO Planet. Oh gitu ya. Iya. Dia ngerti. Walah, kalian inspirasi mereka kayaknya. Nggak tahu ya. Harus royalty itu harusnya royalty. Tapi jauh banget ya. Iya, tapi balik lagi ya, ini bukan EXO Korea, ini adalah EXO the band, ini udah jauh sebelum Korea itu, jadi mereka bukan plagiat ataupun apa, justru EXO Korea harus bayar royalti nama ya. Ini udah badan hukum kan? Sekarang badan hukum. Iya kan, EXO ya? Yang ini. Iya. Enggak. Ya udah, terima kasih mas semua udah Terima datang. kasih. Sebenarnya Terima kasih. udah Terima disediakan kasih. studio yang sangat cozy banget nih. Cozy. Teman-teman bisa datang ke Bisa sini. ke sini. Ya. Ntar kalau mau mixing, mau Yang urusan gitu-gitu ya. gitu bisa langsung ke Mas Rio. Latihan band Nanti nggak bisa. iya juga sih, nggak muat. Kita nanti kasih Instagramnya di sini. Siap. Terima kasih. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Serundeng. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe Oh iya, buat kalian yang pengen tahu informasi-informasi menarik lainnya dari Serundeng. Dan juga Mas Agung juga punya YouTube ya? YouTube isinya. Apa? Agung EXO? Iya, semuanya Agung Isi EXO. Drum and Drum. Kamu ada itu nggak? Ada YouTube kah? Nggak ada. Nggak ada ya? TikTok. Ya follow TikTok, pokoknya follow semua dah. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng.